Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat syukur, nikmat kesehatan, dan nikmat akal yang kita rasakan pada saat ini. Salawat beriringkan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga alam yang terang benderang yang kita rasakan pada saat ini. Orang yang pelit bukanlah orang yang tidak mau bersedekah, bukanlah orang yang tidak mau menolong. Orang yang pelit adalah ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, mereka tidak mau berselawat kepadanya. Maka dari itu, marilah kita berselawat pada Nabi kita dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tanpa memperpanjang kata-kata muqaddimah, langsung saja saya mulai kultum singkat saya pada hari ini dengan tema sedekah. Sedekah adalah menyisihkan sedikit harta kita di jalan Allah untuk membantu saudara-saudara kita sedang kesulitan. Harta-harta yang direzekikan oleh Allah kepada kita, kita infakkan sebagian harta itu, disitulah letaknya barokah harta yang diberikan oleh Allah. Di dalam hidup ini, kita harus menumbuhkan sikap empati, sikap tolong menolong, atau sering juga disebut dengan makhluk sosial. Karena manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Jamaah yang berbahagia, sedekah ini tidak harus menggunakan harta. Sedekah ini bisa menggunakan tenaga, misalnya dengan menolong orang lain. Adapun sedekah yang paling ringan yaitu cukup menebarkan senyum yang tulus dari hati saja, itu sudah termasuk sedekah. Hadirin rahimakumullah. Adapun perkara apabila kita telah meninggal tidak akan putus pahalanya. Apakah itu? Yang pertama, sedekatun jariyah. Sedekah jariyah adalah sedekah yang tidak pernah putus pahalanya. Contohnya, kita berjihad di jalan Allah, kita membangun masjid, kita membangun rumah sakit, kita berinfak untuk keperluan umat, itu adalah sedekah jariyah yang tidak akan pernah putus pahalanya walaupun kita telah wafat. Adapun yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu-ilmu yang kita ajarkan kepada seseorang dan seseorang itu mengamalkan ilmu tersebut, dan pahalanya tidak akan putus pada kita apabila kita kelak wafat. Dan adapun yang ketiga, doa anak yang soleh. Anak-anak kita harus kita didik dengan agama, harus kita didik dengan Al-Quran, dengan mentadabburi Al-Quran. Karena apabila kita telah wafat kelak, itulah yang kita harapkan, anak-anak kita yang soleh yang mendoakan kita. Itulah perkara-perkara yang tidak pernah putus pahalanya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, Mathalul ladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti biji yang menumbuhkan 7 ranting, dan pada setiap ranting terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Begitulah Allah memuliakan orang-orang yang bersedekah, wahai hadirin. Lantas
bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Oksigen yang kita hirup, makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, bahkan satu nikmat saja yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mengeluh hadirin, tetapi tanpa kita minta pun Allah memberikan kesempurnaan kepada kita. Kita manusia adalah makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak meminta anggaran, Allah tidak meminta biaya. Allah hanya meminta satu. Apakah itu? Bertakwa kepadanya. Dalam tafsir Jalalain, takwa dalam artian imtithalul awamiri wa ijtinabun nawahi. Mendekatkan diri, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itulah Maha Pengasihnya Allah. Sifat Ar-Rahmannya Allah itu dilimpahkan kepada seluruh makhluk yang Dia ciptakan. Tetapi sifat Ar-Rahimnya Allah dilimpahkan kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan padanya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi bisa menjadi berkah bagi kita semua, termasuk diri saya sendiri. Mungkin kalau ada salah kata, salah penyampaian yang saya sampaikan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada kesalahan, itu datangnya dari saya sendiri. Dan kalau ada kebenaran, itu datangnya semata dari Allah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri, wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.